Assalamualaikum sahabat Nusantara. Di balik segala kisah perjalanan Syekh Athayillah, dari menyusup ke alam jin, menyatukan pasukan maung, hingga menghadapi para naga, tersimpan sebuah pertanyaan besar yang belum pernah benar-benar kita gali. Mengapa Syekh Athayillah begitu berambisi menyatukan seluruh pasukan harimau Al-Hind di bawah panji Islam? Apa yang sebenarnya beliau khawatirkan? Apakah hanya karena ancaman para naga? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar? Namun sebelum admin menjawab pertanyaan besar ini, alangkah baiknya sahabat semua menekan tombol like, share, dan subscribe, agar admin semakin bersemangat membagikan informasi-informasi terkait syiar dalam gelap. Para jin yang setia pada kebenaran percaya bahwa di balik tabir dunia gaib, telah berhembus kabar tentang perang maha dahsyat yang akan melibatkan seluruh dimensi, bukan hanya manusia, tapi juga jin, makhluk gaib, bahkan pasukan-pasukan dari masa lalu yang telah dibangkitkan kembali. Syekh Athayillah tahu, pasukan naga hanyalah permukaan dari gunung es. Yang beliau khawatirkan adalah datangnya masa fitnah akhir zaman, ketika pasukan Dajjal akan menembus batas-batas dimensi. Dan saat itu terjadi, satu-satunya yang bisa menahan mereka adalah kekuatan yang bersatu, manusia dan jin yang berada dalam barisan kebenaran. Maka penyatuan harimau Al-Hind bukan sekadar strategi politik atau perseteruan antar suku gaib. Ini adalah persiapan perang besar, perang tak terlihat, yang akan meletus di antara cahaya dan kegelapan. Dan Syekh Athayillah telah membaca tandanya. Bahkan dalam beberapa isyarat gaib, disebutkan bahwa Dajjal tidak akan muncul hanya di tengah-tengah manusia, tetapi juga akan mengguncang tatanan kekuasaan jin, menawarkan kekuatan palsu, membangkitkan para naga tua yang dahulu pernah tertidur, dan membelokkan pasukan-pasukan sakti ke arah kebatilan. Maka menyatukan pasukan maung di bawah panji Islam adalah perintah spiritual, bagian dari amanah suci yang dititipkan kepada Syekh Athayillah oleh guru-guru ruhani dari dimensi langit. Kini, setelah Wagra Ravendra, Rimau Balakosa, dan sebagian besar pasukan maung kembali ke jalan yang benar, perjuangan belum selesai. Masih ada harimau-harimau buas yang tersesat di puncak Himalaya, tersembunyi di lembah-lembah Persia, bahkan mungkin telah bersekutu dengan pasukan gelap dari barat. Dan inilah yang menjadi misi Syekh Athayillah selanjutnya. Bukan sekadar mengumpulkan kekuatan, tapi membangunkan mereka dari kelalaian zaman, agar ketika fitnah besar datang, mereka telah siap berdiri dalam barisan Nur Muhammad. Nantikan episode selanjutnya, karena perjalanan Syekh Athayillah belum berakhir. Syiar dalam gelap akan terus menyala, sampai cahaya akhir zaman benar-benar datang. Jangan lupa pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah gaib Nusantara yang penuh hikmah dan rahasia.